Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang kesiapan melaksanakan penelitian. Nah, jadi silakan yang belum mengisi ya, perlu mengisi dulu daftar kesiapan penelitian ya. Jadi ini berupa checklist gitu ya, kesiapan penelitian yang harus hal-hal yang harus disiapkan oleh mahasiswa sebelum nanti benar-benar melakukan pelaksanaan penelitian ya. Jadi ada daftar kesiapan checklistnya, nanti silakan diisi. Bentuknya ini evaluasi diri ya, dengan mengisi daftar kesiapan terdiri dari kesiapan kemampuan menulis, kemampuan metode penelitian, dan kesiapan umum. Nah, jadi ini memang di sini bukan pengukuran yang tervalidasi gitu ya. Jadi ini sifatnya hanya umpan balik gitu ya dari terkait kesiapan kita dalam melakukan penelitian. Jadi jangan jadi sumber kekhawatiran gitu ya. Nanti di situ ada pada poin-poin kesiapan tersebut kita harus menjawab ya atau tidak ya. Ya berarti siap ya, tidak berarti belum siap gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lebih memahami gitu ya, seberapa jauh kesiapan kita untuk melaksanakan penelitian ya. Jadi hal-hal apa yang perlu direncanakan ya terkait keberhasilan kita untuk melakukan penelitian. Oke, kita lanjutkan. Seperti saya sampaikan tadi ada 3 komponen utama ya kategorisasinya: kemampuan menulis, kemampuan metode penelitian, dan kesiapan secara umum. Nah, memang prioritasnya pada kemampuan menulis dan metode gitu ya. Untuk kemampuan menulis ini sangat krusial ya, karena dalam dari penulisan itu nanti reviewer ya, pembimbing penguji itu bisa mengetahui seberapa paham kita sebenarnya gitu ya, seberapa paham mahasiswa akan konstruk atau tema penelitian yang hendak dilakukan gitu. Nah, jadi organisasi dalam penulisan itu merupakan indikasi kejelasan berpikir. Kalau menulisnya itu masih dalam satu ide ke ide lainnya itu masih lompat-lompat, nah berarti itu menunjukkan belum runutnya gitu ya, belum runutnya pemahaman kita terkait hal yang hendak kita teliti gitu ya. Nah, ini memang dari list itu banyak sekali kemampuan menulis, tapi memang kita tidak bisa membahas satu persatu ya. Jadi misalnya masalah tata bahasa, ya, struktur kalimat, organisasi paragraf, ya, mekanika penulisan, pilihan kata, gitu ya. Ini semua ini harus kita siapkan gitu ya, harus kita upgrade gitu ya. Mekanika itu terkait dengan peraturan penulisan ya, misalnya terkait grammar ya, kapitalisasi, ya, spelling, ya, tanda baca, ya, titik dua, titik koma, ya, penggunaan koma itu bagaimana sih ya, yang pastinya tanda strip ya, strip itu ada yang namanya en dash ya, kalau dalam bahasa Inggris en dash itu yang strip pendek, strip panjang itu em dash ya. Nah, ini penggunaannya juga berbeda-beda ya. Ini harus kita upgrade gitu ya kemampuan kita ya. Nah, kita juga bisa mengakses buku-buku penulisan ya, sangat banyak ini ya yang bisa kita upgrade ya dari buku-buku ini ya. Ya, banyak pengetahuan baru ya nanti kalau kita baca. Nah, jadi Element of Style on Writing Well yaitu William Zinsser ya, Demystifying Dissertation Writing ya, dari Pegboil Single. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada Master Bahasa Indonesia, walaupun ini tidak khusus untuk penulisan, tapi di situ ada
bab terkait, paling tidak ada terkait penulisan kalimat utama dan pendukung, yaitu sangat membantu saya pikir ya. Nah, ada satu lagi dari Paul Sylvia, ya, itu How to Write a Lot ya. Sama satu lagi saya lupa judulnya ya. Paul Sylvia itu punya kepenulisan itu bagus-bagus ya, itu psikologis juga dia, jadi informatif gitu ya, sesuai konteks kita dalam psikologi gitu ya. Nah, terkait kemampuan menulis ini kita juga bisa belajar dari paper dan tesis yang baik gitu ya. Jadi kita belajar beragam gitu ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke pembimbing ya, tesis mana yang penulisannya bagus ya. Jadi biasanya kan ada konten yang bagus, ada yang penulisannya bagus ya. Kadang kontennya bagus tapi penulisannya kurang bagus ya. Atau sebaliknya ya, penulisan bagus kontennya kurang bagus ya. Kalau bisa dapat yang dua-duanya ya, yang keduanya bagus gitu ya. Kita bisa belajar dari organisasi penulisannya ya, outline-nya, heading, subheading, penyampaiannya ya, aliran ide ya, koherensi ya, keterkaitan, kepaduan antar paragraf ya, kemudian penggunaan frase ya, pilihan kata ya. Nah, juga dalam kemampuan menulis ini sangat penting sekali adalah menghindari typo ya, terutama di halaman pertama ya, di halaman-halaman awal ya. Jadi biasanya bab 1 itu saya sarankan itu free error ya, tanpa error gitu ya. Jadi paling tidak di bab 1 lah gitu ya. Jangan sampai halaman pertama itu sudah ada typo. Nah, ini akan sangat menurunkan kredibilitas ya penulis ya. Karena nanti si reviewer ya, penguji itu ketika ada kesalahan typo di bagian awal, nanti dia fokusnya ke situ gitu ya, ke kesalahan apa lagi, mana lagi ya kesalahannya gitu. Jadi tidak terfokus pada isi dari tulisan kita gitu ya. Nah, ini sangat merugikan penulis ya. Nah, kemudian juga kita bisa belajar dari feedback dari reviewer ya, dari pembimbing ya, dari penguji atau dari teman kita ya, yang kita beri draft kita ya. Kita minta secara spesifik ya, kita minta ini silakan baca bagian mana yang kurang bisa dipahami ya, bagian mana yang perlu saya perjelas gitu ya. Nah, kemudian juga kita kadang lupa menginstal ya language pack bahasa Indonesia ya, itu harus kita install language pack bahasa Indonesia kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ada Google Docs Style Writer ya, ini jarang saya gunakan juga. Grammarly, nah kalau Grammarly ini saya sering menggunakan ya kalau menulis paper dalam bahasa Inggris. Paling tidak sebelum masuk ke native proofreader, native speaker itu masuk ke Grammarly dulu, itu sangat membantu gitu ya, terkait kesalahan-kesalahan ejaan ya, grammar yang nggak kompleks ya, yang sederhana gitu. Nah, selanjutnya adalah parafrase dan plagiarisme. Ini harus dipelajari lagi ya, parafrase ya, bagaimana melakukan parafrase ya agar tidak terindikasi plagiarisme ya. Nah, ini perlu skill juga ya. Nah, di bagian materi dasar penulisan tesis kan sudah ada ya panduan anti plagiarisme ya dari perpustakaan UGM ya. Itu bisa dipelajari lagi. Nah, kemudian pelajari APA Manual Publication ya, juga gunakan reference management software. Tidak harus Zotero ya, bisa EndNote, bisa Mendeley ya, bisa Citavi, BibTeX, pokoknya yang sifatnya itu reference management ya, software ya. Sifatnya itu manajemen ya, mengatur ya literatur ya. Kalau tidak, ini akan sangat merepotkan kita ya. Kita akan kehilangan banyak waktu untuk
mengedit ya literatur kita gitu ya. Nah, tapi walaupun kita menggunakan ini, aplikasi ini, kita perlu tetap belajar APA Manual Publication ya, karena itu sifatnya hanya membantu proses ya, tapi intinya aturan-aturannya kita harus paham itu ya, APA itu ya. Misalnya yang sering mahasiswa sering salah itu penulisan judul ya, paper, judul buku itu harusnya sentence case ya atau title case ya. Kalau sentence case itu seperti kalimat itu loh, huruf awal itu yang besar itu hanya di huruf awal di kata pertama ya, itu sentence case ya. Kalau title case itu huruf besar di setiap awal kata ya, seperti judul ya itu. Nah, itu sering salah itu mahasiswa ya. Nanti itu harus kita upgrade lagi kemampuan kita dalam APA Manual Publication ya, dalam APA Styles ya, kutipan APA itu bagaimana. Nah, kita juga perlu update kemampuan pengolah kata ya. Nanti kita belajar juga apa itu styles, caption ya, cross reference ya, section breaks ya. Ini minimal sekali kita harus menguasai ini ya, mempraktekkan ini dalam penulisan tugas akhir ya. Kalau tidak, ini kita akan habis banyak jam kerja hanya untuk formatting ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kemampuan metode penelitian ya. Kita harus melakukan penyegaran ya metode penelitian ya. Desain penelitian, analisis data, ini saya pikir tidak masalah karena sebagian besar mahasiswa akan mengambil mata kuliah ini ya ketika mengambil tesis ya, satu semester atau pas ketika dia ambil tesis ya. Juga penyegaran konstruksi penskalaan psikologis ya, cara observasi, cara wawancara itu bagaimana kalau dia melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif ya, cara coding ya itu harus kita pelajari kembali itu ya. Nah, kemudian perdalam kemampuan aplikasi analisis ya, seperti SPSS, SAS ya, AMOS, R, NVivo ya. Nah, prinsipnya yang kita tingkatkan skill kita di bidang ini ya. Nah, kemudian juga lakukan analisis kritis ya terhadap paper ya dalam tema kita ya. Jangan hanya mengumpulkan PDF. Nah, ini mahasiswa itu biasanya mengumpulkan PDF banyak banget tapi nggak pernah dibaca. Nah, ini juga perlu kita ingatkan gitu ya. Oke, nah kemudian persiapan umum ya, kita perlu pasti ya perlu dukungan keluarga. Nah, ini sampaikan gitu ya, kalau yang belum berkeluarga sampaikan ke orang tua gitu ya, bahwa semester ini saya ngambil tesis perlu waktu lebih fokus ya. Jadi misalnya ada tugas-tugas keluarga itu bisa apa yang bisa ditunda dulu gitu ya, tugas-tugas rutin apa yang bisa ditunda. Juga dengan yang sudah berkeluarga ya, sama pasangan berdiskusi ya agar ada pemahaman ya bahwa sedang mengerjakan tesis ya. Kemudian peraturan formal, informal ya, research ethics, administrasi ya. Jadi pastikan ini semua kalian sudah paham itu ya. Nanti persyaratannya apa toh untuk mengambil tesis ya, untuk ujian itu apa ya. Kemudian ethical clearance ya, ethical clearance itu kan harus sudah aplikasi juga waktu kita mau kompre ya. Terus misalnya ada persyaratan jumlah SKS segala macam, ini harus diketahui dulu gitu ya, agar nanti jangan sampai sudah ngambil tesisnya sudah selesai tapi ternyata masih kurang SKS-nya. Nah, ini kan sangat merugikan ya. Dukungan lingkungan ya, tempat kerja yang tenang tanpa gangguan privat ya. Ini kalau misalnya kondisi normal pasti saya akan menyarankan untuk bekerja tidak di rumah gitu ya, tapi di perpustakaan gitu ya. Kita punya banyak learning ruang belajar ya. Kita kan punya banyak di fakultas ya, ruang diskusi ya. Nah, kemudian self control, stimulus control ini
meja dan jadwal Skinner ini. Jadi Skinner tuh punya meja yang meja itu khusus ya untuk menulis ya, tidak menulis ilmiah ya, nggak menulis apapun, nggak mengerjakan apapun di situ kecuali menulis. Nah ini kondisi seperti ini akan lebih melancarkan kegiatan kita dalam menulis ya. Nah, kemudian akses dan kemampuan teknologi informasi dan komputer. Nah, ini kita harus memanfaatkan cloud, itu sudah wajib sekarang ya. Jangan sampai ada cerita bahwa komputernya rusak ya, hard disk rusak ya, jadi datanya terkunci di situ ya. Ini tidak ada cerita lagi karena kita sangat mudah sekarang mendapatkan cloud dengan gratis ya. Bahkan kalau di UGM itu kan akses Google itu kan sudah email kita kan semua menggunakan Google ya, email fakultas itu ya. Jadi space-nya untuk cloud itu, penyimpanan di cloud juga besar gitu ya. Jadi harus kita gunakan ya penyimpanan di cloud ya. Nah, selanjutnya adalah kemampuan politik dan interpersonal ya. Ini politik tuh maksudnya bukan politik di DPR gitu ya, bukan ya, tapi ini kemampuan politik lebih ke arah bagaimana cara kita bisa mendapatkan hal yang ingin kita capai gitu ya. Jadi ini terkait dengan hubungan interpersonal gitu ya. Jadi hubungan dengan supervisor ya, atau pembimbing itu harus bagus ya, kita yang harus menjaga itu gitu ya. Nah, jadi misalnya ada kritikan, perbaikan, terima saja gitu ya. Terima saran yang sesuai, tinggalkan yang tidak sesuai ya. Tetap berpikiran terbuka terhadap saran ya. Jangan sampai kita itu sudah melihat hanya melihat sesuatu itu dari pola pikir kita gitu ya. Jadi kemungkinan kalau ada dua beda pendapat, yaitu kan ada kemungkinan kita salah, orang lain salah gitu ya. Bisa juga sebaliknya ya, kita salah, orang lain yang benar ya. Atau bisa jadi dua-duanya salah juga bisa gitu ya. Jadi kita harus punya pola pikir terbuka seperti itu gitu ya. Jadi berusaha menerima, mengevaluasi ya kritik, saran dari terutama dari pembimbing gitu ya. Nah, mengurangi kelekatan dengan hasil karya ini juga sangat penting ya. Jadi karya kita itu kan bukan diri kita gitu loh. Nah, jadi kalau ada kritik terhadap karya kita ya sudah, itu hanya karya kita, itu bukan diri kita gitu ya. Jadi karya kita dikritik ya udah kita perbaiki aja, udah habis perkara gitu ya. Toh itu kritikannya untuk kualitas karya yang lebih baik gitu ya. Jadi kritik terhadap karya bukan kritik terhadap kita gitu loh. Nah, kalau kritik terhadap kita nilai itu sebagai kritik terhadap kita, nanti kita bisa sakit hati. Nah, kalau sakit hati ini berbahaya ya. Jadi sakit hati dengan pembimbing ya, itu nanti bisa efeknya kita tidak mengerjakan tesis kita lagi. Nah, itu berbahaya ya. Menurunkan motivasi itu berbahaya untuk dalam proses pelaksanaan penelitian ya. Nah, hubungan dengan staf institusi ya, dengan staf di prodi ya, staf di fakultas itu harus bagus ya. Nah, karena mereka yang nanti membantu kita dalam proses tugas akhir ya. Nah, ini harus kita jaga ya. Nah, caranya bagaimana, saya pikir kalian tahu ya, nggak harus membelikan apa gitu ya, memberi uang apa-apa itu nggak harus ya, tapi dalam komunikasi itu tetap sopan ya, komunikatif ya. Nah, ya pasti kalian lebih pintar ya terkait hari ini ya. Nah, kemudian terkait manajemen waktu juga ya, ini di dalam daftar kesiapan itu paling tidak tuh saya sarankan ada 10-20 jam ya per minggu ya. Jadi sekitar 2-4 jam per hari ya, selama hari kerja ya, itu harus kita luangkan ya waktu itu ya. Jangan
hanya sisa waktu, tapi benar-benar kita alokasikan waktu itu untuk mengerjakan tesis ya. Untuk 6-12 sebenarnya itu terlalu lama ya. Kalau 3-6 bulan itu bisa sebenarnya ya dicapai ya. Kalau kita mengerjakannya 2-4 jam per hari, ya saya jamin itu di hari kerja loh. Ya itu 5 hari kerja saja, Sabtu Minggu nggak usah mengerjakan tesis ya. 2 jam saja selama hari kerja 3 bulan itu insya Allah itu lancar jadi ya, tesis itu ya. Nah, kemampuan finansial ini juga penting ya. Ini saya pikir kalian sudah persiapan semua ya. Baik, saya pikir ini sebagian besar saya ambil dari Kohn dan Foster ya. Kemudian juga Packwell Single ya, ini buku yang selalu saya sarankan untuk yang sedang mengambil tugas akhir ya. Nah, baik, itu saja saya pikir. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.